Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Ita. Kali ini kita akan belajar kembali tentang tematik tema 7 subtema 2, yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Solihah, selain pangan, sandang juga merupakan hal yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, terbuat apakah pakaian yang kita buat? Apa sajakah bahan-bahan untuk membuat pakaian tersebut? Nah, untuk lebih lengkapnya, kita ikuti pembelajaran Ustazah berikut ini. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh. Manusia menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Ketika di cuaca yang dingin dan juga di cuaca yang panas, tentunya akan sangat berbeda bahan dasar dari pembuat pakaian tersebut. Nah, apa saja ya bahan dasar untuk membuat pakaian itu? Pakaian yang terbuat dari kapas sangat cocok untuk suasana yang santai. Pakaian terbuat dari kapas, jika dipakai akan terasa sangat nyaman. Yang kedua, yaitu bulu domba. Pakaian yang terbuat dari bulu domba sangat sesuai ketika cuaca dingin. Pakaian yang terbuat dari bulu domba berfungsi untuk menghangatkan tubuh kita ketika berada di cuaca yang dingin. Contoh yang ketiga, yaitu serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra ini sangat khusus. Biasanya pakaian yang terbuat dari serat sutra ini digunakan ketika ada upacara-upacara adat tertentu atau ada pada saat-saat momen yang istimewa. Manusia zaman dulu menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Manusia zaman dahulu membuat pakaian dengan cara yang simpel. Contohnya, daun dijemur sampai kering. Kulit hewan direndam dan dikeringkan untuk membuat pakaian. Kayu dipukul-pukul sampai tipis untuk bahan dasar pakaian. Namun sekarang, membuat pakaian semuanya menggunakan teknologi yang sangat modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat kemudian dipintal menjadi benang. Dan benang itu yang akan ditenun menjadi kain. Semuanya menggunakan teknologi yang sangat modern. Jadi, sekarang membuat pakaian tidak sesulit seperti zaman dahulu. Bahan dasar pakaian rata-rata terbuat dari bahan yang alami. Namun, zaman sekarang bahan dasar pakaian ada yang terbuat dari serat buatan. Contohnya seperti nilon. Perhatikanlah gambar Ustazah berikut ini. Nah, di dalam proses membuat pakaian itu melibatkan banyak sekali profesi atau pekerjaan seseorang. Nah, mari kita lihat pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan dari sebuah pakaian tersebut. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Budaya Indonesia ada berbagai macam. Tentunya adatnya juga bermacam-macam. Terutama juga dengan baju adatnya yang beraneka ragam. Contohnya adalah kain songket yang merupakan kain adat dari orang Melayu. Kain sasirangan adalah ciri khas dari adat Banjar Kalimantan. Orang Jawa memiliki kain adat yang disebut dengan batik atau lurik. Sedangkan
orang-orang di Nusa Tenggara terkenal dengan kain adatnya yang berupa kain tenun, yang pembuatannya dengan cara tenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Di antaranya adalah: 1. Sebagai pakaian sehari-hari daerah tersebut. Yang kedua, yaitu untuk menunjukkan ciri khas dari suatu daerah. Yang ketiga, digunakan ketika upacara adat. Yang keempat, kadang digunakan ketika ada acara keluarga atau ada keluarga yang meninggal. Yang kelima, digunakan ketika kita menggunakan busana tradisional atau ketika kita menarikan tarian daerah. Nah, untuk saat ini pakaian adat yang paling terkenal dan paling banyak digunakan adalah batik. Batik banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, batik ini juga menunjukkan identitas dari masing-masing daerah. Batik dari Jogja, coraknya akan tidak sama dengan batik yang berasal dari Madura. Akan berbeda lagi dengan batik yang berasal dari Solo. Tentu juga berbeda dengan batik yang berasal dari Bali. Nah, itulah kekayaan alam Indonesia ini yang melimpah, hingga adatnya juga berbeda-beda sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Pakaian yang kita gunakan akan kita sesuaikan dengan kondisi. Ketika kita memakai seragam sekolah, tentunya akan berbeda ketika kita berada di rumah. Nah, jenis-jenis pakaian yang kita pelajari kali ini yaitu: 1. Pakaian seragam. Yang kedua yaitu pakaian profesi, di mana pakaian ini berbeda-beda sesuai dengan profesinya masing-masing. Seorang dokter seragamnya tidak sama dengan seorang tentara, begitu juga dengan seorang polisi. Nah, ketika kita berenang, kita juga menggunakan pakaian yang berbeda. Kita menggunakan pakaian yang tidak menyerap air. Nah, ketika kita olahraga, kita juga menggunakan pakaian yang berbeda juga. Kita menggunakan pakaian yang bisa menyerap keringat kita. Kita bersantai di rumah, kita akan menggunakan pakaian yang nyaman. Begitu juga ketika kita tidur. Nah, bagaimanakah proses dari awal pendistribusian bahan dasar sampai dengan menjadi pakaian? Bahan dasar pakaian disediakan oleh petani dan peternak. Petani menyediakan serat sutra dan juga daun untuk pakaian. Sedangkan peternak menyediakan bulu domba untuk membuat pakaian yang tebal. Serat tersebut kemudian dibawa ke sebuah pabrik pemintalan untuk diproses menjadi sebuah benang dengan peralatan yang sangat modern. Hasil dari pemintalan benang tersebut dibawa ke pabrik kain. Penenun juga menenun kain dengan alat-alat yang modern. Selanjutnya, hasil dari tenun tersebut akan dibawa ke pabrik pakaian untuk diproses menjadi sebuah pakaian. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang teknologi produksi sandang atau pakaian. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan wawasan yang baru untuk kalian. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.